Halo semuanya, kami dari kelompok Jahim. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari Jahim. Nama saya Heni Chung dengan NPM 240219842. Nama saya Cynthia Mayradena dengan NIM 2402191850. Nama saya Ika Ganesha Putri Cendana dengan NPM 2402198859. Nama saya Albertus Jerry dengan NPM 2402198858. Nama saya Emanuela Petanjento dengan NPM 240219867. Sebelum turun ke lapangan, langkah awal atau rencana survei yang akan kami lakukan yaitu 1. Pengumpulan data primer, 2. Pengumpulan data sekunder, 3. Pengolahan data, dan 4. Pemetaan. Yang pertama, ada pengumpulan data primer. Dilakukan melalui survei lapangan. Tim survei datang ke lokasi yang akan disurvei untuk mengumpulkan data langsung dari sumbernya. Tahap yang pertama ada persiapan sebelum survei lapangan, yaitu menentukan area yang akan disurvei, mengumpulkan informasi awal mengenai area tersebut, dan merencanakan rute yang efisien berdasarkan kondisi alam. Pengadaan peralatan dan instrumen yang diperlukan seperti peta, kompas, alat pengukur jarak, dan alat pengukur sudut. Tahap kedua yaitu pengambilan sampel. Tim survei dapat menggunakan teknik pengambilan sampel untuk menghemat waktu dan biaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilah sebagian kecil dari populasi yang mewakili karakteristik seluruh populasi. Tim survei berperan untuk melakukan pemeriksaan dan pembenahan data untuk memastikan keakuratan dan kebersihan data yang akan digunakan. Lalu ada penyusunan data. Penyusunan data dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami yang dapat disusun dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan informatif. Tujuan penyusunan data adalah untuk mempermudah analisis dan interpretasi data. Langkah dalam pengumpulan data sekunder yaitu yang pertama, pengumpulan data dari sumber terpercaya, dapat berupa peta, laporan penelitian, data dari instansi pemerintah, atau database yang tersedia secara online. Tim survei memastikan bahwa data yang digunakan valid, akurat, dan relevan dengan tujuan survei yaitu survei jalan raya. Langkah yang kedua yaitu pengolahan data sekunder, meliputi evaluasi, transformasi, dan integrasi data agar sesuai dengan kebutuhan dan format yang dibutuhkan. Data dapat berbentuk teks, angka, gambar, atau peta. Langkah yang ketiga yaitu verifikasi data sekunder. Digunakan untuk memastikan keakuratan, kevalidan, dan kesesuaian data. Tim survei perlu memeriksa data, metode pengumpulan data, dan melakukan perbandingan dengan data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya. Lalu tahap keempat adalah pemetaan. Pemetaan menggambarkan data dalam bentuk peta. Peta dapat berupa peta topografi, peta tematik, atau peta digital yang dibuat menggunakan perangkat lunak pemetaan khusus. Pada tahap ini, data yang telah diolah akan dihubungkan dengan titik-titik koordinat geografis untuk menghasilkan peta yang akurat dan juga informatif. Pemetaan yang baik akan memudahkan pemahaman terhadap informasi spasial yang ada. Lalu alat yang digunakan dalam melakukan survei ialah teodolit. Teodolit itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketinggian tanah. Penentuan tinggi tanah ini menggunakan sudut horizontal dan sudut vertikal, atau yang lainnya juga disebut dengan sudut tegak dan sudut mendatar. Kemampuan teodolit untuk mengukur sudut ini bisa sampai dengan hitungan detik, second. Teodolit terdiri dari teleskop, lingkaran horizontal dan vertikal, dan skrup pengatur. Teodolit memiliki 3 jenis yaitu teodolit reiterasi, repetisi, dan modern. Yang kedua ialah total station. Total station merupakan gabungan dari teodolit, jarak meter, dan data recorder. Total station dapat digunakan untuk mengukur sudut, jarak, dan ketinggian otomatis. Total station juga bisa menyimpan hasil rekaman pengukuran ke komputer pribadi untuk diolah datanya oleh drafter. Drafter itu adalah orang yang bekerja membuat menyiapkan gambar kerja teknik sehingga gambar tersebut dapat digunakan untuk proses pembentukan dan pengembangan objek. Ada 2 jenis total station yaitu total station tanpa reflektor dan total station dengan reflektor. Yang ketiga ialah GPS.
GPS atau Global Positioning System digunakan untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi dengan menggunakan sinyal satelit. GPS bekerja dengan cara mengumpulkan sinyal dari setidaknya 4 satelit GPS yang berbeda, kemudian menggunakan teknik trilaterasi untuk menentukan koordinat yang akurat di permukaan bumi. Meteran atau pita ukur adalah alat ukur yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan. Setiap pekerjaan akan sering berhubungan dengan alat ini, karena semua pekerjaan pasti berhubungan dengan ukuran. Alat ukur dapat dijumpai dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bahan alat ukur ada yang terbuat dari kayu, kain, plastik, dan juga dari plat besi. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin yang menggunakan medan magnet bumi. Kompas sering digunakan dalam kegiatan lapangan, pendakian, pelayaran, dan penerbangan. Fungsi kompas yaitu menunjukkan arah mata angin, lalu cara kerjanya yaitu menggunakan medan magnet bumi. Bentuknya yaitu umumnya bulat. Pembagian mata angin sebanyak 32 buah dan garis pembagi derajat dari 0 derajat sampai 359 derajat. Dalam perencanaan survei jalan raya, pengukuran lebar jalan dan lebar bahu jalan merupakan aspek penting agar didapat perencanaan jalan yang sesuai dengan kebutuhan perencana. Berikut ini adalah fungsi-fungsi utama dari pengukuran tersebut. Untuk lebar jalan, kita dapat menentukan kapasitas jalan, memastikan keamanan lalu lintas, dan merencanakan jumlah maupun lebar jalur. Kemudian ada lebar bahu jalan, kita dapat menyediakan area aman untuk kendaraan berhenti darurat, meningkatkan jarak pandang pengemudi, dan memberikan ruang tambahan untuk manuver. Yang pertama ada panjang jalan. Mengukur panjang jalan membantu memastikan bahwa panjang jalan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Hal ini penting untuk menghitung kebutuhan material, waktu pelaksanaan, dan anggaran. Pengukuran panjang jalan dilakukan dengan mempertimbangkan elevasi dan kontur tanah untuk memastikan rute jalan sesuai dengan kondisi geografis, sehingga bisa menghindari area yang sulit dijangkau atau beresiko. Kemiringan tanah. Mencari beda tinggi tanah dapat dilakukan dengan survei jalan. Metodenya ialah 1. Pengukuran dengan alat ukur optis. Menggunakan alat seperti waterpass atau theodolit. Metode sifat datar, memanjang, dan melintang. Pengukuran dilakukan pada interval tertentu sepanjang rute jalan. Yang kedua, penggunaan teknologi modern atau GPS. Global Positioning System Differential. LiDAR, Light Detection and Ranging, drone dengan kamera fotogrametri. Hasil yang didapat yaitu profil memanjang jalan yang menunjukkan elevasi sepanjang sumbu jalan. Profil melintang yang menunjukkan bentuk permukaan jalan dari sisi ke sisi. Mencari beda tinggi tanah juga dapat dilakukan dengan survei hidrologi. Metodenya yaitu 1. Pengukuran lapangan menggunakan alat ukur seperti waterpass atau total station. Metode kontur untuk area yang luas. Yang kedua, analisis data sekunder menggunakan peta topografi yang sudah ada. Digital Elevation Model atau DEM dari citra satelit. Yang ketiga yaitu teknologi penginderaan jauh atau Interferometric Scientific Aperture Radar atau yang biasa disebut INSAR. Kemudian ada LiDAR, airborne untuk area yang luas. Hasil yang didapatkan ialah peta kontur yang menunjukkan elevasi area, model elevasi digital untuk analisis aliran air, dan penentuan batas-batas daerah aliran sungai atau DAS. Yaitu survei drainase. Fungsinya yaitu yang pertama, perencanaan infrastruktur. Dapat memperkirakan kebutuhan drainase, memungkinkan perencana jalan untuk merancang sistem drainase yang efisien, menghindari kerusakan pada jalan dan infrastruktur sekitarnya. Kedua yaitu pemeliharaan. Data drainase yang akurat membantu dalam merencanakan pemeliharaan dan perbaikan, sehingga mengurangi biaya jangka panjang. Selanjutnya, survei titik kontrol. Diperlukan monumen horizontal dan vertikal yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk memulai survei lainnya.
Saat ini banyak survei titik kontrol yang dibantu dengan teknis geodesis satelit, yaitu penggunaan teknologi satelit untuk mengamati dan menganalisis fitur-fitur geologi di permukaan bumi. Lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan survei adalah 2 minggu, karena perlu memperhatikan tinggi rendahnya kontur tanah. Jumlah pekerja dan tugasnya. Jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 6 orang. Yang pertama, pengukuran geometri jalan. Yang dilakukan adalah mengukur lebar jalan, mengukur panjang ruas jalan, dan mengukur kemiringan jalan. Yang kedua, penilaian kondisi permukaan jalan. Yang dilakukan adalah mengidentifikasi jenis kerusakan atau retak lubang. Lalu menilai tingkat keparahan dan kerusakan. Mencatat lokasi dan kerusakan. Yang ketiga yaitu pencatatan fasilitas jalan. Yang dilakukan adalah mendata rambu lalu lintas, mendata marka jalan, dan mendata penerangan jalan. Pekerja keempat yaitu pengamatan lalu lintas. Tugasnya yang pertama, menghitung volume kendaraan, mengamati jenis kendaraan, mencatat kecepatan rata-rata kendaraan. Berikutnya dokumentasi. Tugasnya yaitu mengambil foto kondisi jalan, merekam video jika diperlukan. Dan yang terakhir, koordinasi dan keselamatan. Tugasnya yaitu mengatur lalu lintas selama survei dan memastikan keselamatan tim. Dari mana dimulainya survei? Pada tahap awal diperlukan izin untuk melakukan survei sebelum pengambilan data di suatu wilayah yang dinamakan dengan Surat Izin Prasurvei atau SIP. Prioritas pekerjaan. Prioritas pekerjaan yaitu pengambilan data survei seperti panjang jalan, lebar jalan, drainase, dan kontur tanah. Nah, itu dia pemaparan tentang rencana kami dalam melakukan survei Jalan Raya IKN. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak sampai akhir. Sampai jumpa. Salam sehat, salam olahraga.